Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lihuzilahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat diberikan kesehatan pada saat sekarang ini. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Sandra Maini, jurusan manajemen, NIM 171061201335. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Patria Negara SEMM selaku program studi pada mata pelajaran seminar skripsi proposal dan keluarga kerabat yang selalu mensupport saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan seminar proposal yang berjudul Pengaruh Pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kota Pariaman. Tujuan pengangkatan seminar proposal ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan program pelaksanaan Keluarga Harapan atau PKH, apakah sudah sejalan sesuai yang diharapkan atau tidak. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Kemiskinan merupakan satu dari berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia. Salah satunya negara yang menghadapi kemiskinan yaitu Indonesia. Kemiskinan yang telah berkembang terus-menerus dapat diartikan sebagai adanya ketidakmampuan seseorang atau individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Masyarakat yang tergolong miskin cenderung memiliki pendapatan di bawah standar UMR atau upah minimum regional, sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup. Hal ini menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin sangat jauh di bawah tingkat kesejahteraan di negara maju, sehingga perlu adanya kebijakan dari peraturan dibuat oleh pemerintah agar dapat menanggulangi angka kemiskinan tersebut. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan program penanggulangan kemiskinan, yaitu mulai dari bantuan operasional sekolah atau BOS, beras untuk rakyat miskin atau raskin, jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas, program Keluarga Harapan atau PKH, dan sebagiannya. Rumusan masalahnya yaitu, yang pertama, bagaimana pengaruh pelaksanaan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kota Pariaman. Yang kedua, bagaimana mekanisme pelaksanaan program Keluarga Harapan atau PKH terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kota Pariaman. Selanjutnya, tujuan permasalahan yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelaksanaan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kota Pariaman. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan program Keluarga Harapan atau PKH terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kota Pariaman. Dari penjelasan di atas, maka fokus penelitian nantinya ada pada bantuan sosial untuk masyarakat, yakni PKH. Oleh karena itu, terkait PKH perlu diteliti lebih lanjut, sebab tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ialah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan dari PKH, khususnya di Kota Pariaman, telah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan atau tidak. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis, penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan pada penelitian dan dapat menerapkan teori yang telah diperoleh selama peneliti kuliah di jurusan manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sumatera Barat. Yang kedua, secara praktis, bagi penulis berguna sebagai suatu sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah sistematis dan metodologi, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis setiap gejala dan permasalahan di lapangan. Dalam hal ini, memberikan data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan, terutama bagi mereka secara serius mengamati jalannya evaluasi PKH atau program Keluarga Harapan, serta dapat dijadikan sebagai kontribusi terhadap pemecahan permasalahan terkait dengan program tersebut. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat tersebut. Yang kedua, teori kesejahteraan.
Kesejahteraan merupakan suatu hal yang memiliki esensi dan arti yang subjektif, sehingga setiap individual, keluarga yang memiliki pedoman, tujuan serta arah hidup yang berbeda antara satu dengan yang lain dalam konteks bermasyarakat. Dengan kata lain, rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya, apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, maka rumah tangga tersebut dapat dikategorikan kurang sejahtera atau kesejahteraannya tersebut masih di bawah klasifikasi rendah. Yang selanjutnya, program keluarga harapan atau PKH. PKH merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Program keluarga harapan atau yang disebut dengan PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan PKH sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat dalam jangka pendek. PKH diharapkan mampu membantu keluarga miskin mengurangi beban pengeluaran pada jangka menengah. PKH diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikannya, menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Dalam jangka panjang, PKH diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi. Selanjutnya, hak dan kewajiban peserta PKH. Agar dapat memperoleh bantuan tunai, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan ketentuan untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini, penulis mengambil metode penelitian pendekatan secara kuantitatif, di mana metode kuantitatif adalah metode yang penyajian datanya didominasi dengan bentuk angka, dan analisis data yang digunakan bersifat statik dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian dalam kajian yang sebenarnya. Yang kedua, sumber data, yaitu sumber data terdiri atas dua. Yang pertama, data primer dan data sekunder. Data primer adalah sekumpulan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang akan diteliti. Penelitian akan terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang didapatkan langsung dari masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan tersebut. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses yang terjadi di lapangan. Yang kedua, kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan data memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertentu kepada responden untuk dijadikan sebagai sebuah jawaban dari penelitian yang akan kita lakukan. Yang ketiga, dokumentasi. Suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Selanjutnya, yaitu populasi. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian populasi. Ini bisa berhubungan data bukan hanya manusia saja. Dalam hal ini dimaksudkan adalah keseluruhan data masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan yang ada di kota Priangan. Yang kelima, variabel penelitian dan definisi operasional. Penelitian ini menggunakan dua variabel. Yang pertama, variabel independen, yaitu pengaruh penerimaan bantuan program keluarga harapan. Yang kedua, variabel dependen, yaitu tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, teknik pengolahan data, yaitu data-data yang terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur, dan mengklasifikasikan. Dan terakhir, metode analisis data. Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang umum dan peristiwa yang konkret. Baiklah, hanya itulah pemaparan dari seminar proposal saya. Jika ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.